Alhamdulillah, hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Semutan gini nih. Saya nyalain lampunya. Nah, itu terang. Tapi masih ada semutan di rekaman. Ya. Alhamdulillah. Ikhwatu fillah, kita lanjutkan pelajaran kita mengenai kurban ya. Dan masih di buku Kurban bersama Rasulullah ya. Kita akan masuk hikmah dari ibadah kurban ya. Hikmah disyariatkannya berkurban banyak ya, hikmah atau ibrah yang dapat kita petik dari disyariatkannya kurban. Di antaranya yang disebutkan oleh para ulama, pertama, mendekatkan diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah hikmah kurban yang paling utama, sebagaimana firman-Nya, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata, Rabbul alamin, tiada sekutu baginya ya. Surah Al-An'am ayat 162 ya. Nah, ini menjelaskan bagaimana hikmah kurban ya, yaitu sebagai taqarrub ila Allah. 2. Hidupkan kembali sunnah Ibrahim alaihissalam yang telah diperbaharui kembali oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana diantaranya ibadah kurban ya. 3. Memberi kelonggaran dalam perkara mubah untuk anggota keluarga dan menebarkan rahmat Allah di muka bumi ini, karena hari-hari ini adalah hari-hari bahagia. Menikmati berbagai makanan dan minuman dengan tetap ingat kepada Allah Azza wa Jalla ya. Id ya, hari raya ya, hari bahagia. Karena itu makan dan minum ya. Keempat, sebagai ungkapan rasa syukur seorang hamba yang telah diberi kuasa memiliki dan mengalahkan binatang-binatang yang ada, sebagaimana firman-Nya, kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami jadikan buat kamu binatang-binatang itu tunduk supaya kamu mau bersyukur. Surah Al-Hajj ayat 26. Nah, selanjutnya bahwa kurban adalah syariat bagi orang yang hidup ya. Kurban adalah syariat kewajiban orang yang masih hidup dan mampu membeli atau
memiliki binatang kurban. Tidak disyariatkan berkurban bagi yang sudah mati. Oleh karena itu, tidak pernah Rasulullah berkurban diniatkan bagi orang-orang yang telah mati, ya. Secara tersendiri seperti istri-istrinya, anak-anaknya, paman-pamannya, dan para kerabatnya. Hanya saja ketika berkurban, Rasulullah menyertakan keluarganya dalam niat kurbannya, dan bukan diniatkan untuk orang yang telah mati secara tersendiri. Sebagaimana beliau pernah menyembelih binatang kurbannya dengan mengucapkan Bismillahi wallahu akbar, hada anni wa amman lam yudahi min ummat, dengan menyebut nama Allah dan Allah yang maha besar. Allah maha besar. Ya Allah, kurban ini dariku dan orang-orang yang tidak kurban dari umat-umatku. Jadi mewakilkan. Terus riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan Al-Albani mengatakan dalam takhrij At-Tahawiyah ini sahih, ya. Nah, sekarang syarat binatang kurban. Ada beberapa perkara yang menjadi syarat sahnya binatang yang akan dijadikan binatang kurban. Di antaranya, pertama, hendaknya binatang yang dikurbankan adalah unta, sapi, atau kambing. Sudah dijelaskan berdasarkan dengan perintah Allah, walikulli ummatin ja'alna mansakan yadhkuru smallahi ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Dan tiap-tiap umat kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka mengingat nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan pada mereka, ya. Surah Al-Hajj ayat 34. Adapun misalnya selain onta, sapi, dan kambing seperti kuda, ya, kijang, dan yang lainnya, maka tidak termasuk binatang piaraan, ya, dalam istilah bahasa Arab. Oleh karena itu tidak sah berkurban misalnya dengan 3 binatang itu, ya. Walaupun ya lebih mahal tentunya. Mending bisa ya? Mending enggak. Kebo nggak bisa? Yang bisa cuma itu doang. Mending kebo enggak. Nggak bisa. Kalau domba, sapi. Iya. Onta, kambing. Kambing, domba jeung kambing beda ya? Iya, beda. Kalau kambing mah yang itu yang warna bulunya tipis. Terus yang kedua, binatang yang dikorbankan sudah mencapai umur yang ditentukan secara syar'i, ya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah yang bersabda, la tatbahu illa musinnatan illa an ya surah alaikum fatanbahu jazaatan minat do'ni. Janganlah kamu menyembelih kurban kecuali musinnah, kecuali kamu kesulitan, maka kamu boleh menyembelih domba jazaah. Musinnah itu bisa disebut juga istilahnya saniyah
adalah setiap binatang piaraan, onta, sapi, atau kambing yang telah gugur salah satu gigi depannya yang berjumlah 4. Udah lepas ya. 2 bagian di atas dan 2 bagian di bawah. Atau disebut kalau istilah Jawanya disebut poel ya, tanggal giginya. Adapun dikatakan onta yang musinnah, biasanya onta yang telah berumur 5 tahun sempurna. Disebut sapi yang musinnah. Biasanya sapi tersebut telah berumur 2 tahun. Dan kambing yang musinnah, biasanya kambing tersebut berumur 1 tahun sempurna. Sedangkan domba jazaah, yaitu domba yang belum genap berumur 1 tahun. Dari perincian itu jelas bahwasanya tidak sah berkorban dengan unta, sapi, atau kambing yang belum mencapai umurnya masing-masing, kecuali apabila tidak memiliki yang musinnah, maka boleh berkorban dengan yang di bawah musinnah. Ketiga, binatang yang dikorbankan tidak boleh cacat atau berpenyakit parah. Hal ini disabdakan Nabi dalam hadis, ini lumayan panjang ya. Anil Bara ibni Azibin, dari Bara bin Azib, anak Rasulullah su'ila madza yuttaqoi minad dohaya, fa asyara biyadihi faqala arba'an al-ja'u al-bayinu zal'uha wal-awra'u al-bayinu awruha wal-maridatu al-bayinu maraduha wal ajfa'ul lati la tunki. Bahwasanya Rasulullah pernah ditanya tentang binatang kurban yang harus dihindari. Maka beliau mengisyaratkan dengan tangannya sambil mengatakan ada 4 yang harus dihindari, yaitu pincang ya, yang benar-benar jelas kepincangannya, buta sebelah yang jelas-jelas butanya, sakit yang jelas-jelas sakitnya, atau lemah atau kurus yang jelas-jelas lemah atau kurusnya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Nah, hadis itu menjelaskan kepada kita beberapa kriteria yang harus dihindari dari binatang kurban, di antaranya apabila pincang yang terlihat jelas pincangnya, yaitu berjalannya kan tidak seimbang, atau apabila sebelah matanya ya benar-benar buta, bukan hanya sekedar juling. Terus apabila sakit dengan sakit yang benar-benar mempengaruhi keseimbangan badan binatang tersebut sehingga dia tampak lemah disebabkan penyakitnya, seperti luka yang parah, kudis, atau penyakit yang lain yang mengakibatkan binatang tersebut tidak mau makan atau badannya jadi lemah.
Terus lemah atau kurus ya. Atau biasanya disebut kering yang tidak lagi bersumsum. Dan binatang yang lemah seperti ini faktor penyebab yang dominan adalah umurnya tua. Binatang seperti ini selain lemah dan dagingnya sudah tidak enak rasanya, seperti binatang yang lainnya yang sehat ya, juga binatang ini tidak sedap dipandang ya. Oleh karena itu Nabi melarang berkorban dengan binatang ini ya. Juga demikian cacat ya, atau berpenyakit, misal disebutkan dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, atau yang lebih parah dari yang disebutkan, maka hukumnya sama. Suatu contoh ya, misalnya binatang yang buta kedua matanya, kayak jelas tidak boleh ya. Walaupun dalam hadis hanya disebutkan sebelah ya. Terus binatang yang putus salah satu kakinya, jelas cuma ya. Atau lebih dari satu kakinya yang terputus, maka tidak boleh dikorbankan walaupun dalam hadis hanya disebutkan pincang. Ini semua karena berlaku hukum kias, bahkan termasuk kias aulawi ya. Penyamaan hukum yang lebih utama. Nah, sedikit lagi ya. Hendaknya yang disembelih binatang kurban itu pada waktu yang ditentukan, yaitu dimulai setelah pelaksanaan sholat Idul Adha sampai akhir hari tasyrik, baik malam hari ataupun siang hari, sehingga jumlah hari menyembelih adalah 4 hari penuh ya. Hari pertama hari 10, terus 11, 12, 13. Maka barang siapa yang menyembelih binatang kurbannya sebelum pelaksanaan sholat Id atau setelah matahari tenggelam di tanggal 13 Zulhijjah, maka sembelihannya bukan kurban, tetapi dianggap sebagai daging biasa doang. Enggak, akikah juga harus ada itu juga. Ada kaidahnya sendiri, kaidah dari akikah. Ada nanti ini buku khusus ya. Ada khusus itu kurban, hadyu, dan akikah ada. Punya cuman belum ini masih di komputer ya. Ini sisanya untuk binatang kurbannya afdal itu panjang ya. Nanti kita lanjutkan aja. Untuk tumpakan nanti banyak gitu. Apa? Kalau pas lewat Sirotol gitu ayah menceritakan gitu. Enggak. Cuma hadisnya udah pasti dhaif teman. Kalau sapi kan tujuan berarti. Ya gimana kalau sama tujuan kan aneh gitu kan ya, hadis apaan tuh ya kalau itu Tujuannya ya sapi kan harus tujuh kan. kalau domba satu orang. Iya. Ada tuh di buletin dari salah yang baru tentang syariat kurban, Ada yang murah bisa dibaca. kemarin sana lihat di TV Apa? kata lumayan harganya turun 17 atau berapa? 17 juta sapi. Cukup mungkin ya. Dulu segini dulu ya. Nanti kalau sudah pulang paling hari Rabu atau Kamis ya Pak. Hah? Nanti ya di kontak atau ya
Nanti Karena istri bawa apa? oh, istri bapak. Oh, siap. Ya, ikut istri. Ya, itu saja dulu ya. Walafikum walafiminkum. Rabbana atina min rahmatika sudah Rabbana atina benar. Walafiminkum subhanaka wa bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.